Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu ulama dari Sumatera Barat yang bernama Angku Saliah. Bagi orang Sumatera Barat, khususnya Pariaman, tentu sudah akrab dengan nama Angku Saliah. Angku Saliah atau yang bernama Syekh Kiramatullah Angku Saliah adalah salah satu tokoh yang sangat dikenal dan dihormati warga Pariaman. Berbagai cerita dan literatur menyebut jika Angku Saliah lahir sekitaran tahun 1887 dan merupakan penganut mazhab Syafi'i. Angku dikenal sebagai tokoh dan penyiar agama Islam di Pariaman. Memang hingga saat ini, literatur yang membahas tokoh terkenal ini sangat jarang ditemukan. Cerita tentang Angku lebih banyak berasal dari mulut ke mulut, generasi ke generasi. Dan para orang tua pun sering mengatakan bahwa Angku Saliah merupakan tokoh yang mengajarkan Islam kepada semua masyarakat Pariaman dan sekitarnya. Angku dikenal karena banyak memiliki kelebihan atau keistimewaan seperti para wali di tanah Jawa. Tapi yang jelas, foto Angku Saliah sangat mudah ditemukan. Foto Angku Saliah sering terpajang di beberapa rumah makan Padang atau kedai yang pemiliknya biasanya berasal dari Pariaman. Lalu sebenarnya siapa sosok Angku Saliah yang fotonya hingga saat ini masih terpampang di rumah makan Padang atau kedai yang pemiliknya berasal dari Pariaman sekitarnya? Anak si Kumbang, potret Angku Saliah mulai marak dipajang di rumah makan Padang setelah ia berpulang 3 Agustus 1974. Belum ada yang memastikan tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Namun, banyak yang memperkirakan sekitar 1887 di Pasar Panjang, Sungai Sariat. Ayahnya bernama Tulih, orang Mandailing, ibunya Tune, perempuan Sungai Sariat dari suku Sikumbang. Karena orang awak berfaham matrilineal, maka dengan sendirinya Angku Saliah adalah anak Sikumbang. Orang tua memberinya nama Dawai. Dari 4 beradik kakak, cuma Dawai yang menjadi ulama. Seperti pepatah Minang, merantau bujang dahulu di kampung Paguno Balun. Pada usia belasan tahun, Dawai meninggalkan kampung yang menuntut ilmu tarekat kepada Syekh Muhammad Yatim Tuanku Mudia Padang di Surau Kalampayan, Ampalu Tinggi. Karena budi perangainya yang baik, Dawai digelari Saliah oleh sang guru. Saliah sama artinya dengan anak yang saleh. Gelar inilah yang kemudian melekat di badannya. Dawai juga berguru kepada Syekh Aluma Nantuo di Koto Tuo, Bukit Tinggi, dan Syekh Abdurrahman di Surau Bintungan Tinggi. Keduanya orang tarekat. Nama Angku Saliah mulai melekat di badan Dawai. Seiring dibukanya pengajian Surau Ujang Gunung, Sungai Sariat, kampung halamannya, Angku dipanggilan kepada guru mengaji. Dawai juga berguru kepada Syekh Aluma Nantuo di Koto Tuo, Bukit Tinggi, dan Syekh Abdurrahman di Surau Bintungan Tinggi. Keduanya orang tarekat. Nama Angku Saliah mulai melekat di badan Dawai. Seiring dibukanya pengajian Surau Ujang Gunung, Sungai Sariat, kampung halamannya, Angku itu panggilan kepada guru mengaji. Kalau di Jawa semacam kiai. Berselang waktu, Angku Saliah pun punya banyak murid dan pengikut. Namanya Harum. Orang keramat Dawai anak si Kumbang atau Angku Saliah dikenal juga bergelar Syekh Kiramatullah. Gelar yang disebut belakangan karena ia diyakini sebagai orang keramat alias sakti. Cerita kesaktiannya begitu populer, beredar dari mulut ke mulut. Dikisahkan, semasa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949, ketika agresi Belanda masuk ke Sungai Sariat, rakyat berdatangan, berlindung kepada Angku Saliah di suraunya. Tokoh pers Sumatera Barat dalam dikutip orang keramat Sofyardi Pakcul menulis, Angku Saliah memimpin zikir. Alhasil,
Mortir yang dijatuhkan dari pesawat yang tertuju ke suraunya hanya nyemplung ke kolam di samping surau, tak meledak. Rakyat semakin banyak yang datang. Namun, tiba-tiba Angku berkata, "Ampang lapih," maksudnya penghambat lepas. Serangan pasukan Belanda tak bisa dibendung lagi. Tak lama, pasukan pun datang menyerbu. Banyak laki-laki yang kemudian dibawa, diikat 2 hingga 5 orang, digiring jalan kaki ke Sicincin, berjarak 27 km, tempat markas Belanda, tulis Bangsov. Angku Saleh ikut ditangkap. Kabarnya, meski dikurung dalam sel, bila waktu salat tiba, ia bisa keluar menembus jeruji besi. Usai salat masuk kembali tanpa dibuka pintunya. Berselang hari, Angku pun dilepas. Ada kisah lain tentang Angku Saleh pada zaman perang. Suatu hari, dia memperingatkan rakyat di pasar Lubuk Alung, Pariaman, untuk segera membangkit padi yang terjemur. Akan turun hujan lebat, katanya. Padahal saat itu panas terik. Ternyata, ada serangan Belanda. Lubuk Alung dihujani bom dan mortir. Tugu perang di Lubuk Alung masih ada hingga hari ini, di tepi jalan dari arah Padang ke Bukit Tinggi. Meski bukan dokter, tak sedikit orang sakit pergi berobat kepadanya. Sembuh. Apa resepnya? Apa saja yang ada di depan mata. Pernah pula suatu ketika datang air bah. Batang air meluap. Lalu Angku Saleh melempar batu kerikil ke arah bah. Apa yang terjadi? Air bah itu berbelok. Kampung pun selamat. Kisah lainnya tentang kesaktian Angku Saleh Kiramai. Dia bisa meraga sukma, berada di tempat berbeda dalam waktu bersamaan. Tersebut bahwa acap kali orang berselisih omong untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Semisal, waktu Angku Saleh ditahan di penjara Belanda, 2 orang bertengkar setelah salat Jumat. Yang satu bersikukuh Angku Saleh menjadi imam di masjidnya, sedangkan yang satu lagi bersikukuh saat itu ia di samping Angku Saleh salat Jumat di masjid lainnya. Tulis Bangsov di laman Facebooknya. Dari balai ke balai, dari semua kisah kesaktian Angku Saleh, yang paling melegenda adalah perjalanannya dari balai ke balai. Di selingkar Pariaman, ada budaya balai atau pasar bergilir. Senin di Kurai Taji, sampai ada lagu Kurai Taji Balai Sinayan, urang tuo manggalih lado, capek kaki ringan tangan, namun saliru lapeh juo. Hari Rabu balai di Sungai Sariak, Kamis di Pakandangan, Sabtu di Pauah Kamba. Lebih kurang macam di Jakarta, ada pasar Senin, pasar Rebo, pasar Jumat. Di balai tempat pertemuan orang, kisah Angku Saleh tak habis-habisnya. Di tiap balai, semasa kanak-kanak, bahkan hingga hari ini, bila sesekali pergi ngopi di balai, ada saja orang tua yang membuka kisah lama, meriwayatkan kesaktian Angku Saleh. Seperti baru-baru ini, dikisahkan Angku Saleh ke balai hendak membeli sesuatu, tapi duitnya kurang. Bila pedagang itu tidak memberikan, maka sepanjang hari dagangannya tak akan laku. Sebaliknya, bila si pedagang memberikan apa yang hendak dibeli Angku Saleh, meski duitnya kurang, maka dalam waktu singkat, laris manis itu barang. Cerita ini saya dapat di balai kami Pakandangan. Meski diulang-ulang, tak bosan mendengarnya. Di balai-balai lain pun demikian. Sebagaimana dikisahkan di pasar Sungai Sariak. Hampir semua pedagang di sana sudah tahu tabiat Angku yang berbelanja seperti itu. Dan Angku juga tidak mau menerima gratis jika ditawarkan. Pun belanja sesuka hati. Angku Saleh lebih sering tak mau mengambil uang kemudian bila uangnya berlebih. Jadi, sebetulnya dia tidak terlalu hirau akan uang. Ketika berpulang pada suatu siang di tanggal 3 Agustus 1974, kuburannya dibuat di dalam suraunya karena semasa hidup ia pernah berpesan, jika meninggal, agar dikuburkan di mana ia meninggal. Makamnya di Korong Lareh nan Panjang, Nagari Sungai Sariak, masih sering diziarahi orang sampai sekarang. Orang sana menyebutnya Gubah Syekh Tuanku Saleh. Husni Yunita dari Antropologi Unan dalam skripsinya menulis, banyak masyarakat yang yakin akan keramatnya Angku Saleh. Makamnya ramai diziarahi. Fotonya dipajang di tempat membuka usaha.
Si pemajang foto angku celia akan selalu berpikiran positif tanpa ada kekhawatiran bahwa barang dagangan mereka tidak laku. Ketika memajang foto tersebut, suatu perasaan tenang dan terlindungi karena sugesti dari foto angku celia tersebut. Jadi, apabila pendengar sempat mampir di rumah makan Padang dan melihat kakek berkopiah dalam bingkai foto, itulah angku celia. Sampai di sini dulu kisah kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.